atau disebut dengan lino, lindu, gejor, gejer. Kalau gempa kan orang Bali menyebutnya dengan linuh ya. Pustakanya sendiri disebut dengan palelinduan. Jadi hal-hal yang berhubungan dengan linuh. Nyon polo linum kong ada kenu halu hayuni sasih ke Lontar secara fungsional merupakan media tulis yang umum digunakan di wilayah Asia Tenggara, khususnya di Bali. Lontar itu adalah catatan pengetahuan. Kami menyebutnya manuskrip karena itu adalah naskah-naskah kuno ya. Ya, kalau kita mencoba mengetahui sejarah begitu ya, kapan penggunaan lontar di Bali, mau tidak mau kita mesti menjelajahi peninggalan-peninggalan prasasti Bali. Kenapa kemudian masyarakat Bali menggunakan naskah lontar sebagai media tulis, bukan yang lain? Misalnya kulit kayu atau juga media yang lain seperti juga kulit dari hewan atau binatang begitu ya. Karena dari segi geografis Bali ini memang sangat cocok ditumbuhi oleh pohon sejenis siwalan. Masyarakat Bali menemukan teknologi atau cara mengubah rontal atau daun ental itu menjadi lontar. Lontar ini adalah media tulisnya begitu. Jadi masyarakat Bali menemukan itu. Nah, untuk bencana gempa bumi, mungkin masyarakat Bali mempunyai teks yang kalau tidak salah judulnya Palelindon. Ya, Palelindon itu dari kata lindu. Lindu sendiri berarti gempa kalau dipadankan ke dalam bahasa Indonesia. Karena Indonesia itu terletaknya di wilayah cincin api. Karena Bali secara posisi geografis berada di cincin api yang disebut dengan Ring of Fire, baik dari sisi selatan maupun sisi utara. Bencana berulang-ulang terjadi. Nah, karena bencana itu berulang, maka masyarakat Indonesia, terutama suku-suku yang mempunyai tradisi tulis, mereka merekam pengetahuannya tentang kebencanaan itu dalam manuskrip. Bagaimana masyarakat Bali memandang bencana alam? Ya, yang pertama memang bencana alam itu adalah satu keniscayaan ya. Penciptaan alam semesta, penciptaan dunia alam semesta di Hindu itu, setelah keberadaan alam ini beserta seluruh ciptaannya, dia akan diperalina kiamat total, setelah itu diciptakan kembali. Jadi di dalam Hindu tidak boleh ketakutan, tidak boleh kecemasan yang berlebihan terhadap apa yang disebut dengan bencana. Karena bencana itu proses yang diciptakan oleh Tuhan itu sendiri. Bencana alam merupakan peristiwa alam yang berdampak atau mengancam jiwa, lingkungan, harta maupun psikologi seseorang. Yang disebabkan oleh 3 faktor. Pertama ada faktor alam, faktor non-alam, dan terakhir yang ketiga faktor manusia. Sehingga menyebabkan timbulnya korban jiwa di satu sisi, kerusakan lingkungan di sisi lain termasuk kerugian harta benda, serta berdampak psikologis terhadap manusia itu sendiri. Struktur bumi bagian dalam terbagi dalam beberapa lapisan, seperti halnya sebuah bawang. Bumi secara umum terdiri dari beberapa lapisan, yaitu bagian paling atas disebut litosfer atau crust. Bagian lapisan di bawahnya adalah astenosfer atau mantel
dan yang paling bawah atau paling dalam adalah inti bumi. Ya, karena masyarakat Hindu Bali itu mempercayai tentang tiga dunia, tiga alam. Kita tahu triloka, ya tahu ya, buh, buah, swah. Alam atas yang dihuni oleh dewa. Swah itu alam para dewa. Kemudian alam tengah yang dihuni oleh manusia. Buah itu alam manusia. Dan alam bawah yang dihuni oleh para buto. Nah, bencana ini terjadi kalau buto itu menguasai dunia manusia. Jadi pada saat itu kekotoran ya, bumi itu mengalami kerusakan karena ulah manusia sendiri yang sudah dikuasai oleh kegelapan, dunia kegelapan yaitu buto. Manusia hadir itu untuk memanage dari energi negatif dan positif. Jadi kalau seandainya dunia ini dikuasai oleh para raksasa, hancur dunia ini, langsung neraka, langsung kiamat dunia ini. Dunia ini kan terdiri atas dua, dari bumi ke bawah ini disebut dengan Sapta Patala. Jadi ada 7 lapisan bumi ke bawah dan ada juga 7 lapisan bumi ke atas. Ini disebut dengan Sapta Loka. Sapta Loka dan Sapta Patala. Nah, Sapta Loka ini sebenarnya termasuk yang imajiner itu karena tidak bisa dipastikan secara sains. Setelah buah, swah, kemudian ada alam-alam lain itu apakah sama dengan ionosfer, stratosfer dan sebagainya, belum bisa dipastikan karena sains tidak bisa melacak itu. Masyarakat Bali punya sistem pengetahuan tentang ini. Jadi di masa lalu raja kan bertugas Mahayu Ningrat. Jadi bagaimana caranya agar menciptakan keharmonisan dunia. Maka beliau ditemani oleh intelektual spiritual yang disebut dengan Bagawante. Nah, Bagawante inilah yang salah satunya memiliki tugas untuk bisa melakukan mitigasi bencana. Jadi meminimalisasi potensi merugikan dari satu bencana alam itu. Oleh sebab itu pengetahuannya haruslah kompleks begitu. Mulai dari pengetahuan tentang benda-benda yang bersinar, planetarium yang ada di angkasa, termasuk juga sampai level bawah bumi yang disebut dengan Sapta Patala itu. Mitigasi bencana alam merupakan upaya yang harus kita lakukan untuk mengenali, meningkatkan kesadaran, hingga membuat perencanaan mengenai bencana alam dan risikonya. Mitigasi yang termuat di dalam Undang-Undang 24 2007 dimaknai sebagai mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik, ini kita sebut dengan mitigasi struktural, maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi bencana. Kita analogikan sebagai upaya peningkatan kapasitas, baik kapasitas masyarakat, kapasitas petugas-petugas kami, inilah yang kami sebut dengan mitigasi non-struktural. Dan kita di Bali menambahkan lagi satu, yaitu mitigasi spiritual. Ini maksud di teknologi itu kan ada cara, logi ilmu tentang cara. Jadi secara fisik, metafisik, spiritual, material, dialognya itu harus menggunakan apa yang disebut dengan teknologi spiritual. Banten itu adalah teknologi spiritual. Oleh sebab itu, ritual harus berubah kepada spiritual. Inti dari ritual itu spiritual. Kalau ritual sebagai ritual aja kan makanan biasa, benda biasa. Benda itu menjadi spiritual, itulah ritual. Sebelum menjadi ritual, dia harus disakralisasi. Apa itu sakralisasi? Energi Tuhan ditempatkan di sana. Oleh sebab itu di dalam rontan ada kata-kata sahananing babantenan satmake ande buana. Jadi seluruh isi dari ritual itu, itulah simbol alam semesta. Sahananing babantenan satmake ande buana. Satu. Kedua, sahananing babantenan satmake rupaning ide betara. Jadi ritual itu adalah simbol Tuhan itu sendiri. Kan sayang dia, bagaimana manusia yang tidak bisa memikirkan Tuhan bisa dipikirkan di mana? Di tempat ritual itu, di benar ritual itu. Yang terakhir, yang nomor 3,
ketiga sahaneng babantenan sak make aragan tetui, jadi simbol diri kita. Om Saraswati Suk semua yo namo. Bencana gempa bumi, mungkin masyarakat Bali mempunyai teks yang kalau tidak salah judulnya Palelindon. Palelindon itu dari kata lindu. Lindu sendiri berarti gempa kalau dipadankan ke dalam bahasa Indonesia. Kita di Bali orang sebutnya linu. Gempa bumi atau disebut dengan linu, lindu, gejor, gejer. Kalau gempa kan orang Bali menyebutnya dengan linuh ya. Pustakanya sendiri disebut dengan palelinduan. Jadi hal-hal yang berhubungan dengan linuh. Nah, masyarakat Bali punya sistem perhitungan yang agak kompleks tentang hal ini. Misalnya, apabila terjadi gempa, ya, itu dilihat yang pertama itu sasih. Kebetulan di Dinas Kebudayaan Provinsi Bali ada naskah yang berjudul Palelindon. Ya, naskah ini berasal dari Jero Kanginan Sedemen Karangasem. Mulai disebutkan di lembar kedua rektu di baris ketiga. Jadi di dalam lontar disebutkan seperti ini. Nian Palelindon kengat akening hale hayunge. Inilah perihal gempa. Ingatlah baik-baik tentang baik dan buruknya. Kurang lebih kalau diterjemahkan seperti itu. Nah, di sini langsung ya menyebutkan sasih kasih tekannya batari tiwi mayuge. Ini ramalan untuk gempa yang terjadi di sasih kasih. Nah, konon katanya bahwa ketika sasih kasih terjadi gempa, dipercayai menurut Palelindon bahwa sebagai hari atau waktunya Dewi Bumi atau Dewi Pertiwi laksanakan yoga. Hayu urat Sang Prabu kajarnya. Ini ramalannya apabila di sasi tersebut terjadi gempa, baik dulurannya puja berate mau pawasunan. Ketika terjadi gempa pada saat sasi kase, disarankan untuk kepada tokoh-tokoh agama atau pendeta agar laksanakan puja berata atau pantangan dan laksanakan puasa. Demikian anjurannya. Itu untuk gempa atau lindu yang terjadi di sasih kase. Berikutnya, karo tekanye apabila terjadi gempa saat sasih karo. Batari gangge mayuge. Konon katanya saat itu merupakan hari Dewi Gangga melaksanakan yoga. Apakah di Kangrak kondisi dunia masyarakat dalam keadaan stabil, pagar. Udan makwe, curah hujan tinggi. Demikian untuk perayaan di sasi karo. Berikutnya ketiga Batara Wisnu Mayuge, terjadi gempa sasi ketiga, mungkin gempa beberapa hari yang lalu. Jadi kalau berdasarkan naskah Palelindon ini, konon merupakan juga dari Batara atau Dewa Wisnu. Tahun dadi sarwa pala dadi kajani. Ini apabila terjadi gempa si ketiga, yang umpamanya gempa tempo itu diramal bahwa ini bagus sekali, artinya apa? Hasil panen bagus. Tahun dadi sarwa pala dadi, jadi semua buah-buahan pancapala tersebut juga subur menghasilkan panen.
Setelah Sase ada juga Sabte Ware gitu ya. Kalau misalnya terjadi pada hari Minggu banyak wabah, anak-anak kesulitan, penyakit ya, dan menyebabkan kesengsaraan. Kalau hari Senin terjadi gempa itu padi gagal dan pendeta banyak yang meninggal dunia. Kalau hari Selasa dunia menjadi cemar atau kotor. Betara akasa menangis dan banyak maling. Hari Rabu para pedagang lara atau kesulitan. Hari Kamis para pucuk pimpinan akan menjadi sengsara. Hari Jumat, istri raja yang menjadi lara atau sengsara, kerbau dan sapi peliharaan menjadi sakit juga. Hari Sabtu banyak wabah ya, dan juga banyak orang yang sengsara. Jadi perhitungannya dari Sase itu bergerak ke Sabte Ware. Terkait naskah Pelindon, maksudnya di bidang upacaranya, kepecaruannya, kembalikan ke kepercayaan masing-masing. Satu, lontar yang rusak itu adalah lontar yang sudah tidak digunakan lagi oleh pemiliknya. Jadi cara pertama untuk merawat lontar dan yang utama, gunakanlah lontar-lontar itu sebagai pegangan hidup. Sering-sering baca, sering-sering diskusikan, dan termasuk juga lakoni ajaran-ajarannya kalau seandainya masih relevan. Kedua, para leluhur kita tidak mudah menemukan sistem pengetahuan di balik lindu atau gempa, di balik gerah atau guntur, dan juga di balik bulan kepangan dan yang lain sebagainya. Itu pasti memerlukan satu proses yang sangat panjang. Kita sudah diberi warisan sari-sarinya gitu ya. Ketika beliau melakukan trial dan error, mencoba dan salah, pasti tidak ditulis di lontar gitu. Kita sudah diberikan sarinya, yang salah-salah beliau tidak wariskan kepada kita. Maka dari itu, sistem pengetahuan tentang Palelindon ini, sistem pengetahuan tentang gerah, sistem pengetahuan tentang bulan kepangan, warige ala ayuning dewasa dan seterusnya, mesti kita baca. Jadi ritual yang dilakukan dengan kesadaran kosmos, dengan kesadaran yang diajarkan di dalam lontar, maka akan ada dialog antar mikrokosmos bersama Tuhan untuk melakukan restrukturisasi proton elektron alam semesta. Itu yang disebut dengan science spiritual ritual spiritual.